Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar materi turunan yang ada di bab 2 buku Kalkulus edisi ke-9 karangan Fallberg, Purcell, dan Rigdan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nantinya kita mampu menentukan turunan fungsi real satu variabel. Bersama saya, Dian Widya, kita akan membahas materi yang ada di 3 subbab pertamanya. Untuk kali ini, yang dibahas adalah latar belakang konsep turunan. Munculnya konsep turunan berawal dari adanya masalah garis singgung dan masalah kecepatan sesaat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama masalah garis singgung. Garis singgung seringkali disebutkan sebagai garis yang memotong kurva hanya di satu titik. Pertanyaannya, apakah benar berlaku untuk setiap kurva? Kita lihat kurva berbentuk lingkaran ini. Garis singgung di titik P benar memotong kurva hanya di satu titik. Tetapi untuk sebagian banyak kurva lainnya, contohnya seperti ini, garis singgung di titik P memotong kurva di lebih dari satu titik. Jadi, garis singgung itu apa? Kita lihat idenya. Misalkan ada dua titik di kurva yaitu P dan Q. Garis yang melalui titik P dan Q disebut sebagai garis potong. Sekarang perhatikan ketika Q-nya bergerak di sepanjang kurva mendekati titik P. Garis potong yang terbentuk makin lama akan makin mendekati satu garis tertentu. Nah, garis inilah yang disebut sebagai garis singgung kurva di titik P. Jadi, misalkan ini kurva Y sama dengan Fx, P dan Q ada di kurva dengan koordinatnya P, C, Fc, Q koordinatnya C plus H, Fc plus H. Gradien garis yang melalui titik P dan Q adalah selisihnya Y dibagi selisihnya X. Jadi, Fc plus H dikurang Fc per H. Ketika titik Q-nya bergerak mendekati titik P, artinya nilai H semakin kecil nilainya mendekati nilai 0. Jadi, kita bisa katakan bahwa gradien garis singgung diperoleh dengan cara gradien garis potongnya. Kita cari nilai limit ketika H mendekati nilai 0. Berikut definisi formalnya. Garis singgung di kurva Y sama dengan Fx pada titik P, C, Fc adalah garis yang melalui titik tersebut dengan gradien limit dari Fc plus H dikurang Fc per H ketika H mendekati nilai 0. Selama nilai limitnya ada dan tidak bernilai tak hingga atau min tak hingga. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 pada titik 2,3. Misalkan Y sama dengan X kuadrat min 1-nya sebagai Fx, jadi gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx pada titik 2,3 adalah limit dari F2 plus H dikurang F2 per H ketika H mendekati nilai 0. F2 plus H-nya diganti jadi 2 plus H kuadrat dikurang 1, nilai F2-nya adalah 2 kuadrat dikurang 1. Ini disederhanakan bentuknya diperoleh gradiennya bernilai 4. Jadi garis singgung kurva ini pada titik 2,3 adalah garis yang melalui titik ini dan memiliki gradien 4. Persamaan garisnya adalah Y dikurang 3 sama dengan 4 dikali X dikurang 2. Kalau disederhanakan menjadi Y sama dengan 4X dikurang 5. Nah, itu masalah yang pertama. Sekarang kita beralih ke masalah yang kedua, yaitu tentang kecepatan sesaat. Kalau kita berpindah posisi dari satu posisi ke posisi yang lain, sering kita menghitung kecepatan dengan cara jarak dibagi waktu. Nah, kecepatan yang diperoleh dengan cara itu lebih sesuai disebutnya sebagai kecepatan rata-rata, karena kita hanya memperhatikan posisi awal
kemudian posisi akhirnya, dan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perpindahan posisi tersebut. Nah, kalau kita perhatikan speedometer, nilainya pasti berubah-ubah kan? Artinya nilai yang ditunjukkan oleh speedometer ini bukan merupakan kecepatan rata-ratanya, tapi lebih sesuai disebut menunjukkan kecepatan sesaat. Sekarang kita lihat idenya. Misalkan suatu objek bergerak sepanjang garis koordinat, boleh secara vertikal atau secara horizontal, sehingga posisinya pada waktu T dinyatakan dengan persamaan S sama dengan Ft. Pada waktu C, posisinya berada di Fc, dan pada waktu C plus H, posisinya ada di Fc plus H. Sehingga kecepatan rata-rata pada interval waktu ini adalah jaraknya, yaitu Fc plus H dikurang Fc dibagi waktu yang dibutuhkan, yaitu C plus H dikurang C. Nah, ketika interval waktunya semakin pendek, atau dengan kata lain hanya semakin kecil mendekati nilai 0, maka nilai kecepatan rata-rata ini akan semakin mendekati satu nilai tertentu yang disebut sebagai kecepatan sesaat pada waktu C. Berikut definisi formalnya. Jika suatu objek bergerak sepanjang suatu garis koordinat dengan fungsi posisi Ft, maka kecepatan sesaat pada waktu C adalah limit dari Fc plus H dikurang Fc per H ketika H mendekati 0. Selama nilai limitnya ada dan tidak bernilai tak hingga atau min tak hingga. Kita lihat contohnya. Misalkan suatu objek jatuh sejauh 4,9 T kuadrat meter dalam T detik. Tentukan kecepatan sesaat pada T sama dengan 3. Misalkan 4,9 T kuadratnya adalah fungsi Ft. Jadi kecepatan sesaat pada T sama dengan 3 adalah limit F3 plus H dikurang F3 per H ketika H mendekati nilai 0. F3 plus H ini tinggal disubstitusi ke sini, jadi 4,9 dikali 3 plus H kuadrat, nilai F3-nya 4,9 dikali 3 kuadrat. Ini disederhanakan sampai akhirnya diperolehlah nilai limitnya atau nilai kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 3 adalah 29,4 meter per detik. Sudah 2 masalah kita bahas, sekarang kita lihat kembali definisi dari masing-masing masalah. Untuk masalah yang pertama, masalah garis singgung, ketika menghitung gradien garis singgungnya menggunakan limit ini. Sedangkan untuk masalah yang kedua, untuk menghitung kecepatan sesaat menggunakan limit ini. Limit keduanya ini sama ya bentuknya. Jadi, dua masalah ini memiliki satu tema atau memiliki satu konsep yang sama yang diberi nama turunan. Jadi, turunan ini sebenarnya menunjukkan tingkat perubahan. Jadi, seperti di masalah garis singgung, gradiennya merupakan tingkat perubahan nilai fx terhadap nilai x pada titik tertentu. Kemudian di masalah kecepatan sesaat, kecepatannya menunjukkan tingkat perubahan jarak terhadap waktu pada waktu tertentu. Masih ada beberapa masalah lainnya di berbagai bidang yang juga menunjukkan tingkat perubahan, seperti di bidang ekonomi dalam hal pendapatan atau keuntungan marginal. Di fisika ada menghitung massa jenis dan arus listrik. Di bidang biologi untuk menghitung laju pertumbuhan suatu organisme. Di bidang kimia ada tingkat perubahan disolusi. Demikian pembahasan kita tentang latar belakang konsep turunan. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya tentang turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.